Kianita. Hadir Bu. Asila. Hadir. Kuswatun. Hadir. Lilia Octavia. Hadir. Ratna Pratiwi. Hadir. Ranti sakit ya. Iya Bu. Siti Sofia. Hadir. Dinda. Hadir. Juniarti. Hadir. Aliza. Hadir. Nuraida. Hadir. Jadi hati-hati nama Alinda sama Nuraida takut itu salah dengar ya. Mia Melia. Hadir. Nenda. Hadir. Dini Lestari. Hadir. Ica Nuresha. Hadir. Zahra. Hadir. Siti Fauzia. Hadir. Eka Sri. Hadir. Alvira. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengaku mata kuliah landasan pendidikan dan kepada para narasumber serta teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asilah Mudahara sebagai moderator pada debat kali ini. Dan di sini ada narasumber kita yaitu tim pro dan tim kontra. Silakan tim pro memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi Octavia dengan NIM 2281250061. Baik, terima kasih untuk narasumber tim pro. Selanjutnya tim pro untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, saya Amanda Syakira. Saya Siti Fauzia. Saya Rana Jobing. Saya Aura Firani. Saya Ismail Semarani. Saya Nur Aida. Saya Halida Ramadhani. Saya Cindy Sofia Andrawani. Saya Fira Zina Mitra. Saya Eka Sri Nabela Putri. Terima kasih tim pro. Selanjutnya silakan untuk narasumber tim kontra untuk memperkenalkan diri. Terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Yuniati Widianingsi. Lanjut. Saya Dida Mukairo. Saya Zahra Aulia. Saya Isyana Aisyah. Saya Fenita Amelia Putri. Saya Rana Pratiwi.
baik, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi pengembangan generasi muda, yaitu program MBG atau makanan bergizi. Program ini diadakan oleh pemerintah dan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Dalam debat kali ini akan hadir tim pro sebagai pendukung program MBG dan tim kontra yang mengkritisi pelaksanaannya, serta saya sebagai moderator aktif yang tidak hanya membantu jalannya debat, tetapi juga memberikan sanggahan, klarifikasi, dan pertanyaan memancing kepada kedua tim. Baik, saya akan menjelaskan tata tertib. Mohon didengarkan baik-baik. Yang pertama, narasumber tim diberi waktu selama 4 menit untuk argumen awal. Lalu yang kedua, setelah itu dilanjutkan dengan sesi sanggahan dan debat terbuka. Masing-masing tim diberi waktu 2 menit untuk memberi sanggahan. Lalu yang ketiga, peserta dilarang memotong argumen secara tidak sopan. Lalu yang keempat, peserta dilarang menyinggung secara pribadi ataupun personal. Lalu yang kelima, semua peserta wajib berbicara berdasarkan fakta, data, dan logika. Lalu yang keenam, moderator berhak menghentikan pembicaraan jika waktu sudah habis. Jika sudah jelas, kita mulai sesi debat kali ini. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, tujuan pada debat kali ini adalah apakah program MBG dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan pangan warga miskin. Baik, dipersilakan narasumber tim pro untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya setuju bahwa program MBG dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan pangan pada keluarga miskin karena pertama, memberikan akses makanan bergizi bagi anak yang kurang mampu. Program MBG memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan makanan sehat, seimbang, dan memenuhi kebutuhan gizi tanpa biaya. Hal ini secara langsung mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Yang kedua, investasi jangka panjang untuk kualitas SDM. Menurut Dr. Gizi Moestar, pemenuhan gizi anak melalui MBG adalah investasi jangka panjang. Anak yang bergizi baik memiliki kemampuan belajar lebih optimal, produktivitas tinggi, dan kesehatan yang lebih baik. Banyak pakar kesehatan menilai program ini sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, mendorong ekonomi UMKM lokal. Kementerian UMKM menyatakan bahwa MBG menciptakan peluang ekonomi bagi usaha kecil. Sebanyak 85% anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan dapur seperti sayur, produk peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ini membuat UMKM lokal ikut berkembang karena menjadi pemasok bahan makanan. Yang ketiga, solusi strategis mengatasi masalah gizi kronis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 21,6% anak Indonesia masih mengalami stunting. MBG menjawab persoalan gizi kronis dengan menyediakan makanan bergizi setiap hari untuk anak sekolah tanpa memandang latar belakang ekonomi. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik dan kesehatan siswa. Anak-anak dengan gizi cukup lebih mampu berkonsentrasi, lebih jarang absen, dan lebih bersemangat belajar. Dengan asupan gizi terjamin, prestasi akademik dan kondisi kesehatan siswa meningkat secara signifikan. Yang kelima, membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Lebih dari sekedar memberi makan, MBG menanamkan pola makan sehat kepada anak sejak kecil. Ini mendukung generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Yang terakhir, MBG adalah bagian dari agenda besar Indonesia Emas 2045. MBG sejalan dengan misi pembangunan manusia untuk mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber tim pro. Selanjutnya dipersilakan narasumber tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Saya tidak sependapat bahwa MBG merupakan solusi efektif untuk meningkatkan keamanan pangan keluarga miskin. Karena ada beberapa poin dasar yang belum teratasi. Yang pertama,
membuat ketergantungan masyarakat Papua sehingga mengandalkan MBG untuk masalah makanan. Kemudian yang keempat, aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG masih lemah. Seperti yang teman-teman tahu, kalau banyak sekali kasus keracunan yang dari awal MBG sampai sekarang itu kasus keracunan ada 48% menurut Badan Gizi Nasional, dan itu cukup banyak teman-teman. Dan menurut Kompas.com pada 14 November 2025 terjadi lagi keracunan di Kota Bogor yang 50 siswa sekolah dasar menderita gangguan pencernaan, mual, diare, dan sesak nafas. Kemudian terakhir, implementasi MBG tidak merata. Banyak, apalagi di Serang, sekarang lebih banyak sekolah elit yang mendapatkan MBG, sedangkan sekolah yang ada di pedesaan masih belum mendapatkan MBG. Dan juga menurut Kemendikbudristek, kalau ada 439.000 sekolah di Indonesia, sedangkan MBG baru menyentuh 11.690 sekolah yang ada di Indonesia. Jelas sekali kalau MBG ini masih belum merata ya teman-teman. Kemudian sebenarnya ada yang paling lagi, yaitu tentang beban anggaran yang memang dialokasikan sebanyak 330 triliun dan setiap harinya itu menghabiskan 1,2 triliun. Nah, anggaran ini harus diawasi oleh pemerintah, sedangkan banyak sekali anggaran yang terkorupsi, yang dimana bisa dilihat dari SPPG ada kasus keracunan. Nah, itu bisa kita lihat ya teman-teman, seperti itu. Nah, dengan seluruh pertimbangan tersebut, MBG masih jauh dari efektif sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan pangan keluarga miskin dan membutuhkan evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran. Baik, terima kasih kepada narasumber tim kontrak. Baik, kita masuk ke sesi sanggahan. Tim pro dipersilakan memberikan tanggapan terhadap argumen tim kontra. Silakan tim pro dari Indonesia. Saya Amanda Syafira. Saya tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh narasumber tim kontra, bahwa tadi disebutkan MBG ini tidak menyentuh akar tidak tahan pangan karena belum tentu siswa tersebut mendapat makanan di rumah. Nah, maka dari itu dengan adanya MBG, siswa atau anak-anak yang belum mendapatkan atau tidak mendapatkan sebelumnya tidak mendapatkan makanan bergizi itu bisa mendapatkan makanan bergizi di sini. Dengan adanya MBG, siswa dapat merasakan bagaimana rasanya makanan bergizi itu, bagaimana rasanya misalkan mereka belum makan makanan yang diberi gitu. Nah, dan teman-teman juga harus tahu, menurut Kemendikbudristek, program ini memiliki banyak dampak strategis. Yang pertama adalah ekonomi. Di sini MBG di sini karena membutuhkan banyak sekali pasokan entah itu bahan makanan dan lain sebagainya. Terus di sini juga mendorong keterlibatan UMKM seperti petani, nelayan gitu. Terus ada kesehatan di sini menurut mengutip dari laman Dinkes Provinsi Gorontalo, ada terjadi peningkatan proporsi siswa dengan status gizi normal sebanyak 3,3%. Di sini mengartikan bahwa MBG ini mempunyai dampak kesehatan bagi siswa yang mendapatkannya. Terus ada pendidikan. Nah, di sini tujuan utama dari MBG ini menyediakan makanan bergizi bagi siswa, karena MBG hanya dibagikan kepada siswa-siswa. Dan yang terakhir adalah ketahanan pangan yang kita sedang bahas di sini. Saya cukup. Terima kasih. Terima kasih.
bahwa MBG ini mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Oke, jika berpacu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, kita bisa melihat bahwa akibat dari program ini banyak sekali buruh dan karyawan yang dipecat diakibatkan karena menanjaknya pajak untuk pendanaan MBG. Nah, negara dan layoff berlebihan yang dilakukan oleh BUMN atau usaha dari rakyat dan negara. Data ini diambil melalui sumber info Tangerang, Metro TV, TV1, dan Tempo. Apakah dengan bukti ini kalian masih bisa berpikir bahwa MBG sudah berjalan sesuai dengan tujuannya? Akan dihitung Instruksi izin mengatakan dari rekan saya. Bagaimana nama saya Maya? Saya setuju dengan rekan saya. Menurut berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional, biaya anggaran yang paling besar itu diambil dari anggaran pendidikan. Hampir dari 757 triliun diambil 30% atau 233 triliun yang dianggarkan untuk makanan bergizi gratis. Yang kita tahu sendiri bahwasanya biaya anggaran pendidikan itu bukan hanya untuk makanan bergizi gratis saja, tetapi masih banyak keperluan lain seperti kesejahteraan guru dan dosen, dan juga seperti prasarana di pendidikan, dan juga untuk membantu para pelajar agar tidak putus sekolah dengan adanya program bantuan. Perkenalkan, nama saya Nazarita Putri. Menurut ekonomi UGM dan Antarius ini, program MBG dinilai berpotensi boros anggaran karena manfaatnya itu tidak sepenuhnya tepat dengan sasaran. Terus serta bisa menimbulkan masalah pengawasan di kualitas makanannya. Oke, terima kasih. Silakan tim Pro yang mau Izin menanggapi, saya Siti Fauzia. Nah, program MBG ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM, bukan sekadar interferensi sosial jangka pendek. Studi Indef memperkirakan bahwa anggaran MBG sebesar 71 triliun di 2025 bisa mendorong PBD hingga 4,510 triliun. Ini menunjukkan bahwa belanja untuk program gizi bisa menghasilkan efek ekonomi sangat besar dan berkelanjutan, diliput dari Kompas Finansial Bisnis Ekonomi. Dan juga mengutip dari laman media Indonesia, Presiden menekankan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ribuan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil ini mendapat pasar tetap untuk hasil mereka, sehingga roda ekonomi berputar hingga di tingkat desa. Ya, izin menambahkan juga dari rekan saya Siti Sofian Drawani. Di MBG ini juga dalam aspek ekonomi lokal ini, MBG juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pasok MBG, mulai dari petani lokal, peternak, penyedia bahan makanan hingga dapur komunitas SPBG, dan bisa menggerakkan ekonomi lokal. Dikutip dari Bisnis Ekonomi. Instruksi dari NMID, sejalan dengan itu, program MBG juga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mendorong penggunaan bahan lokal jika bahan baku seperti telur, sayur, buah, atau bahkan mendorong karbohidrat berasal dari petani lokal. Maka skema MBG bisa menjadi off-taker yang stabil sekaligus memperkuat rantai pasok domestik dan meningkatkan pendataan petani dan produsen lokal. Instruksi. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri. Tadi Gizi bilang kalau di MBG itu kurang pemantauan ya. Tapi menurut saya mengutip dari Kementerian Keuangan, untuk hasil pemantauan dan evaluasi, program MBG memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok secara berkala. Jadi ada yang mengontrol dan memantau si gizi ini gitu di dalam dapur MBG. Oke, baik, terima kasih. Tim Pros, silakan lanjut tim kontrak. Ada yang mau Instruksi. Nama saya Dinatari. Kan tim Pro tadi bilang kalau pengawasannya itu
dari Universitas Andalas ada yang mengatakan lebih dari 7.000 anak dilaporkan keracunan setelah menyantap makanan dari program ini. Kasus terbaru itu dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit karena makanan yang diduga tidak layak menjadi bukti nyata kegagalan ini. Krisis ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga guncangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Interupsi izin menambahkan dari rekan saya. Menurut data yang saya temukan yang diarsip oleh kompas.com pada tanggal 25 bulan 9 2025 di SMP Karimun menemukan beberapa siswa sebanyak 14 siswa di SMP Karimun tersebut dilarikan ke puskesmas. Karena apa? Karena siswa tersebut sudah memakan makanan MBG. Siswa tersebut merasa mual, pusing-pusing, hingga mereka langsung dilarikan ke puskesmas. Terus mengutip dari mengutip dari Kompas ID, walaupun gizinya ini bagus, bisa bantu anak lebih fokus. Penelitian yang dikutip ini menyebut kalau dampak makan gratis ke prestasi sebenarnya itu kecil kalau kualitas guru, fasilitas sekolah, dan lingkungan belajar tidak ikut dibenahi. Baik, tim Pro. Interupsi, saya Rada Safira. Dengan adanya MBG ini, dari mengutip dari laman Metro Rakyat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak positif di masyarakat karena menampung tenaga kerja. Artinya, di sini MBG tidak hanya terlibat atau melibatkan anak-anak atau hanya terfokus pada anak-anak saja, tetapi terfokus juga atau berdampak juga kepada tenaga kerja. Dengan adanya MBG ini, tidak hanya anak-anak yang mendapatkan manfaatnya, tetapi juga orang tuanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa MBG tidak hanya bertujuan untuk mensejahterakan si siswa saja, tidak hanya untuk memberi makanan bergizi saja, tetapi juga menampung atau meluaskan tenaga kerja atau pekerjaan yang memang tadinya si orang tua ini tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini bisa berdampak positif di masyarakat. Begitu, cukup. Baik, tim Pro dan Nabil. Nama saya Fira Zena Kamila. Nah, di sini tuh ada dari mengutip dari laman Infopabrik bahwa masyarakat mulai merasakan dampak dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Nah, di sini tuh hasil pemantauan selama 15 minggu pelaksanaan program di Kota Bogor menunjukkan adanya peningkatan rata-rata INT. Nah, INT ini adalah indeks massa tubuh yang dimana ini tuh ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini tuh serupa juga terjadi di daerah Aceh, di mana status gizi siswa sekolah dasar penerima ini meningkat gitu. Interupsi. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Tetapi ada yang mengatakan standar operasional producer atau SOP yang dikutip dari Detik News mengatakan kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan seksama. Seperti contohnya yang seharusnya pembelian bahan baku dibeli H-2, kemudian SPPG itu membelinya H-4 dan itu sudah tidak termasuk SOP tersebut. Kontra dan Nabil. Silakan tim Pro. Tim Pro nggak ada. Nama saya Siti Fauzia. Program makan bergizi di sekolah membantu anak-anak mendapat asupan makanan yang seimbang, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Dengan makanan bergizi, anak-anak memiliki sistem imun yang lebih baik, mengurangi resiko penyakit, dan meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Anak-anak yang makan siang di sekolah cenderung lebih fokus dan bersemangat belajar karena nutrisi yang baik mendukung konsentrasi yang lebih baik dan kemampuan belajar yang optimal. Program ini merupakan bentuk dukungan sosial yang penting bagi keluarga, terutama yang kurang mampu sehingga dapat memperkuat sistem pengamanan sosial di masyarakat. Program makan di sekolah berkontribusi pada ketahanan pangan dengan mendorong penyediaan makanan sehat yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah. Selain manfaat kesehatan, program ini dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui pembelian bahan makanan dari petani dan produsen. Diliput dari liputan6.com. Untuk Perkenalkan, saya Sheila Fasyari Kirani. Baik, namun jika itu adalah tujuan dari output program ini, tapi kita seringkali melihat banyak kasus keracunan makanan dari program MBG. Dapat kita lihat dari data yang dilansir oleh Detikcom, UGM, dan beberapa media yang menyuarakan rakyat untuk membuktikan bahwa program ini ada yang perlu dibenahi mulai dari Agustus hingga November. Tercatat angka yang terkena keracunan MBG. Apakah menurut saudari ini masih dapat dibilang meningkatkan gizi? Dikutip dari Cahaya Kompas, pemerintah melalui BGN menyatakan akan terus mengevaluasi kualitas program dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan agar lebih efisien dan aman. Artinya, MBG di sini belum sepenuhnya terlaksana, tapi hanya sedang berproses. Yang tadi sudah disebutkan bahwa MBG di sini sedang proses, belum semua tercapai, belum semua terlaksana. Di sini masih ada mengevaluasi kualitas. Artinya MBG di sini dengan yang tadi sudah disebutkan masih terus mengevaluasi agar lebih efisien dan aman untuk disalurkan kepada anak-anak, kepada siswa-siswa dan lain sebagainya. Cukup. Instruksi. Menurut perkenalkan, saya Nur Aida. Menurut Nusman, data keracunan MBG tidak meniadakan potensi manfaat program, tetapi justru memberikan landasan kuat untuk perbaikan. Kalau dikelola dengan baik, MBG bisa menjadi program gizi nasional yang sangat efektif dan aman. Berdasarkan keracunan berarti mendukung informasi dan penguatan program, bukan menolak program sama sekali. Dengan memperbaiki SOP, memperkuat infrastruktur dapur, dan meningkatkan pelatihan MBG, dapat mencapai tujuan sambil meminimalkan resiko keracunan sehingga benar-benar meningkatkan keamanan pangan keluarga miskin. Instruksi. Saya Jen Raisa. Menurut berbagai laporan media, program ini masih banyak masalah dan dinilai belum siap dijalankan secara aman. Kita bisa lihat dari data yang dilansir Detik News bahwa Indonesia saat ini mengalami kekurangan tenaga ahli gizi. Banyak SPPG yang akhirnya berhenti beroperasi karena kekurangan penguasaan profesional. Bahkan mereka harus meminta bantuan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi untuk mengirim ahli gizi ke daerah yang membutuhkan. Bayangin aja, program sebesar MBG yang ngurusin kesehatan jutaan anak, tapi tenaga ahli aja masih kurang. Gimana bisa memastikan setiap makan MBG benar-benar bergizi? Interupsi. Nama saya Felita Mela Putri. Bahwasannya MBG memberi makanan sehat dan bergizi tidak sesuai dengan adanya berbagai kasus yang muncul selama program MBG ini berjalan. Berdasarkan laporan Universitas Gadjah Mada 29 Agustus 2025, lebih dari 1.000 anak dari berbagai daerah mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Laporan Detikcom dan CNN Indonesia juga memperkuat adanya pernyataan tersebut dengan mencatat ratusan siswa dirawat akibat keracunan massal. MBG. Perkenalkan, nama saya Nana Sobi. Program di MBG ini dianggap sebagai investasi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi, daya tahan tubuh lebih kuat, dan potensi akademiknya itu lebih baik. Dampaknya itu bisa terlihat dalam penurunan angka stunting, peningkatan prestasi pendidikan, dan produktivitas yang mengajar. Negara-negara seperti Jepang, Finlandia, dan Korea Selatan yang pernah menjalankan program serupa menunjukkan hasil positif dalam pembangunan sumber daya manusia. MBG bukanlah sekedar program sosial, tapi fondasi membangun masa depan bangsa.
BPJS, DRS tak ada yang menanggung. Meski begitu, ia berharap para petugas di SPPG bisa bekerja secara maksimal sehingga tidak ada kejadian makanan basi dan tidak ada kejadian keracunan lagi. Cukup. Interupsi. Ya. Boleh silakan. Interupsi. Nah, kan itu MBG itu perkenalkan, nama saya Dida Umero. Di sini kan MBG itu merupakan inisiatif nasional kan yang bertujuan untuk menekankan angka stunting dan malnutrisi anak di Indonesia. Namun pelaksanaan program itu mengandung kritik karena kurang menyasar kelompok usia yang paling rentan atau yang kurang butuh. MBG itu kan lebih tertuju kepada untuk pendidikan itu kepada anak yang pada jenjang PAUD sampai SD, tapi mereka melupakan bahwa yang sangat butuh itu untuk anak stunting itu pada usia rentan yaitu 0 sampai 5 tahun. Oke, Bro. Baik, interupsi. Saya Amanda. Tadi disebutkan bahwa yang paling dibutuhkan itu di usia 0 sampai 5 tahun. Kita bisa berpikir bahwasannya si MBG ini dinaungi oleh pemerintah dan dibimbing oleh kementerian juga. Nah, melalui kementerian ini, kalau kita logika memakai tujuan MBG memakai siswa, memakai yang tadi disebutkan di usia 0 sampai 5 tahun, mungkin itu lebih tidak makin merata. Karena apa? Karena di sini kita tidak tahu, pemerintah tidak tahu dari mana distribusinya, lewat mana distribusinya. Nah, dengan melalui program ini, karena dinaungi oleh kementerian dan Kemendikbudristek ataupun Kemendikbudristek, nah di sini bisa dinaungi. Jadi dari Kemendikbudristek turun ke, jadi kan di situ Kementerian Pendidikan. Artinya si siswa itu, orang itu sudah bersekolah. Dan di MBG ini kita mulai dari SD, jadi sekolah dasar. Jadi tidak setuju bahwa di usia 0 sampai 5 tahun ini MBG berjalan dengan efisien. Begitu. Interupsi. Ya, Bro. Menurut informasi dari yang saya kutip dari kulturnative.com, yaitu Bima Satria, pada Senin 5 Mei 2025 itu terjadi ketimpangan program MBG pada anak prasekolah yang terabaikan dalam penanganan stunting di Indonesia. Kan program MBG itu seharusnya itu mengutamakan anak yang paling rentan, bukan hanya tertuju kepada anak yang pendidikan pada jenjang PAUD sampai SMA, tetapi juga harus memperhatikan pada balita, keluarga miskin atau daerah rawan pangan. Tapi MBG ini kan bersifat universal, termasuk anak dari keluarga mampu pun mendapatkan semuanya. Dalam konteks keterbatasan anggaran negara, pendekatan universal itu justru beresiko memboroskan anggaran tanpa memaksimalkan dampak terhadap kelompok yang rentan. Kita belajar bahwa kan keadilan sosial itu bukan hanya kita itu berarti dipukul rata, tetapi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. Interupsi, perkenalkan saya Nanda Aprila. Beberapa ahli gizi kronis itu gak cukup cuma dikasih makan di sekolah, karena akar masalahnya ada pola makan di rumah, sanitasi, akses kesehatan. Jadi program ini berpotensi cuma menyentuh permukaan masalah. Itu menjadi berkas DPR itu. Panggil Bro. Interupsi. Tadi kan bilang kalau misalkan di MBG itu yang di rumah itu ya, setidaknya mereka itu makan makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah di sekolah. Nah, mereka itu setidaknya ada pemasukan makanan bergizinya di sekolah. Kalau di rumah itu enggak. Contohnya ada gini, bukan contohnya apa? Realitanya kayak gini. Ponakan saya itu sekolah itu pulangnya sore habis asar. Nah, kalau misalkan dia bawa bekal di rumah, dia kadang nggak mau kan, karena sekolahnya jauh, kayak ribet mah bawa bekalnya kayak gitu. Nah, dengan adanya MBG ini, itu tuh membantu si siswa ini itu untuk makan bergizi. Nah, makan bergizi di sekolah gitu, kayak membantu. Nah, efeknya itu si anak ini lebih efeknya itu ini sehat, memiliki imun yang kuat, fokus terhadap belajar gitu. Udah cukup. Interupsi. Ya, selamat
Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Tetapi jika pengolahannya tidak dipatuhi dan tidak benar, maka siswa akan mengalami keracunan dan malah tidak mendapatkan gizi yang seimbang. Instruksi kan tadi di tim pro, mohon maaf, nama saya Sri Sofian Roy. Tadi tim pro sudah menyatakan bahwasannya pemerintah itu akan terus mengevaluasi kualitas program dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan agar lebih efisien dan aman untuk menghindari adanya yang keracunan ataupun adanya ketidakmeratanya itu. Cukup. Menurut dari perkenalkan saya Lida Umairah, menurut detik.com di sini itu pernah sempat viral surat edaran terkait menerima atau menolaknya makanan bergizi gratis di MTSN 2 Brebes yang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyorot setidaknya ada 2 kesepakatan bermasalah terkait program MBG yang sempat viral di media sosial. Keduanya itu terkait selain MTSN 2 Brebes, ada juga kasus di SDN 17 Napu Polewali dari Mandar. Keduanya itu terkait dengan penandatanganan surat pernyataan untuk tidak menuntut bila anak itu mereka sakit atau keracunan akibat program MBG. Bahkan tidak boleh menceritakan kasus ke pihak luar termasuk ke media. Itu pernyataan dari Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis pada Rabu 17 September 2025. Apakah itu perlu dievaluasi? Berarti perlu banget. Lalu ia menilai adanya 2 kejadian tersebut itu menunjukkan adanya masalah akut dalam program MBG, mulai dari mekanisme yang keliru, tidak transparan, konflik kepentingan, bahkan potensi melanggar hak anak. Bisa ditunjukkan datanya? Tim pro ada yang enggak? Perkenalkan, nama saya Fred. Orang Kirani Tribrata. Polanya bisa dirasakan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 15 Agustus 2025 program makan MBG bergizi memberikan banyak bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan gizi siswa sehingga mereka lebih fokus dan bersemangat belajar. Program ini juga membantu membentuk karakter positif melalui kebiasaan seperti mencuci tangan, berdoa, dan membersihkan peralatan makan sebagai itu yang MBG ikut menggerakkannya. Kontrak instruksi. Perkenalkan, nama saya Jahlawiya. Dari informasi yang saya dapatkan yang diatur oleh Detik Bali, bahwasanya dokter dan ahli gizi yaitu Tan Sopie menyatakan yang dibicarakan pada tanggal 22 bulan 9 2025 pada saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 9 DPR RI menemukan beberapa daerah yang menyajikan makanan MBG-nya yaitu seperti spaghetti hingga burger. Apakah itu termasuk makanan yang bergizi? Kan makanan spaghetti dan burger itu termasuk makanan yang siap saji dan kita tidak tahu aman atau tidaknya. Kapan dulu dijawab? Izin menyangga, saya Halida Ramadhani. Tim kontra khawatir tentang kualitas dan keracunan. Solusinya yaitu profesionalisasi program. Ya kan lagi jelasin apakah itu bergizi kan diabaikan spaghetti sama hamburger. Itu apakah makanan bergizi atau bukan? Yang ditanyakan seperti itu. Bisa dikatakan bergizi karena ada kandungan karbohidrat di rotinya dan sayuran juga. Itu bisa Instruksi. Ya, silakan. Tadi tim
Kontra menyatakan bahwa apakah spaghetti itu memiliki gizi atau vitamin di dalamnya. Menurut University of Nebraska bahwa katakan di sini spaghetti itu makanan dari asalnya dari luar. Nah, dari mengutip dari University of Nebraska bahwa spaghetti memiliki vitamin seperti B3, B1, B2 dan asam folat. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa penyajian MBG atau menu dari MBG ini tak hanya asal memberikan gitu ke siswa-siswa atau ke penerimanya, tapi juga dipikirkan bahwa ini makanan bergizi atau tidak. Nah, dari judulnya saja sudah MBG atau makanan bergizi gratis. Maka dari itu pasti di dalam menu makanan di MBG itu memiliki gizi. Cukup. Kontra interupsi. Silakan. Nama Siti Amalia. Dikutip dari Detik News, heran mengapa burger olahan dari gandum itu disajikan kepada anak-anak di sekolah. Yang dibagi adalah burger di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia, enggak. Seperti Kontra dinambahin. Interupsi. Dikutip dari detik.com, yaitu kalau misalkan itu bergizi, kenapa sampai sekarang dari Agustus sampai September kemarin 2025 masih banyak anak yang keracunan? Kalau makanan yang mereka suplai itu membuat anak itu sakit, maka MBG itu yang berperan harus maju paling depan itu bagian Badan Gizi Nasional yang harus paling bertanggung jawab, bukan malah bersembunyi di balik MUV atau surat pernyataan. Ini berarti secara tidak langsung praktik buruk negara yang justru malah menelantarkan muridnya. Silakan jawab. Interupsi. Saya Amanda. Saya tidak dengan adanya MBG ini, menurut saya dan yang sudah tadi dijelaskan dari dikutip dari yang sudah dijelaskan dari narasumber dan rekan-rekan saya, MBG ini memiliki banyak dampak positif. Dari pertama, dari yang paling dasar, MBG di sini membutuhkan si pelayanan. Nah, pelayan di sini membutuhkan orang di sini bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, suplai makanan dari mana? Tentunya dari petani dan dari pangan-pangan yang seperti petani, nelayan dan lain sebagainya yang menyediakan bahan makanan. Dan yang ketiga yaitu dari siswanya mendapatkan makanan. Artinya siswa-siswa di dampak positif ini yang tadinya belum mendapatkan makanan atau yang belum pernah mencoba makanan, mereka akan mendapatkan di MBG ini. Dan yang paling terakhir adalah kesejahteraan bagi kesejahteraan bagi si siswanya, karena di MBG ini dapat mendorong siswa menjadi semangat belajar, semangat sekolah. Cukup. Interupsi. Silakan. Kontra. Menurut perkenalkan, nama saya Jar Aulia. Kalau misalnya MBG membantu perekonomian masyarakat, tapi dari data yang saya temukan dari SDN Lengok Gunung Tangerang Selatan, bahwasanya seorang penjaga kantin mengeluh karena bahwasanya ada MBG tersebut, pedagang kantin itu omsetnya menjadi turun. Biasanya per hari itu mendapatkan 200.000, 300.000, namun omsetnya adanya MBG sangat turun drastis. Hanya datanya. Ibu kantin tersebut hanya bisa mendapatkan 80.000 ketika adanya MBG.
Dari situ pun ibu kantin tersebut mengurangi makanan-makanan yang dijualnya karena siswa tersebut merasa adanya MBG jadinya membuat penurunan ekonomi warga tersebut. Ini menjawab tadi tim kontra mempersanakan katanya burger sama spaghetti yang katanya maksudnya itu apa sih, makan bergizi atau enggak. Nah, Badan Gizi Nasional atau BGN menjelaskan bahwa menu hamburger dan spaghetti ini di program makanan bergizi gratis ini hanya disajikan dalam seminggu sekali sebagai variasi dan permintaan siswa. Nah, agar si siswa ini tidak bosan gitu ya. Terus dengan memperhatikan standar gizi. Nah, gitu. Cukup. Perkenalkan, nama saya Rana Pratiwi. Dikutip dari detik.news, mengapa anak-anak malah dikenalkan makanan-makanan olahan gandum seperti burger yang ada di dalam MBG, padahal belum jelas gizinya sudah seimbang atau tidak. Instruksi pengelolaan nama saya Isma Tadi mengutip dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapres menyebutkan bahwasannya MBG adalah solusi gizi yang sekaligus berfungsi sebagai penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. MBG tidak hanya berfokus pada perbaikan status gizi anak, tetapi juga dirancang untuk menciptakan efek berganda yang kuat, terutama melalui pemberdayaan UMKM serta petani daerah. Dengan kebutuhan pasokan bahan baku yang rutin dan dalam jumlah yang besar, MBG memberikan kepastian pasar kepada petani dan peternak dan menstabilkan harga dan mendorong peningkatan produksi. MBG juga memastikan terjadinya sirkulasi uang yang kuat di tingkat lokal. Dana program disalurkan langsung kepada pelaku usaha di daerah, bukan ke korporasi besar di ibu kota saja. Instruksi. Selamat kontra. Perkenalkan, saya Nanda Frila. Walaupun terdiri dari roti, daging, dan sayuran, hal utama yang mendasari burger termasuk makanan yang tidak sehat adalah memiliki kalori, natrium, dan lemak jenuh dalam porsi yang tinggi. Walaupun makanan cepat saji satu ini terdapat sumber serat seperti sayur-sayuran, tetapi kandungan yang tidak baik di dalamnya akan lebih merugikan. Adanya sayur di burger ini tidak seberapa dan tidak sebanding dengan tebalnya lapisan daging, keju, dan mayones. Selain itu, tidak semua daging yang terdapat di dalamnya berkualitas. Interupsi. Kenapa nama saya Najwa Putri? Tadi tim pro mengatakan ya bisa membantu UMKM lokal. Meskipun pemerintah bilang 85% itu bisa mendanai MBG bakal muter gitu ke UMKM lokal. Transparansi Internasional mengingatkan kalau sistem pengaduannya ini rawan untuk disusupi korupsi. Jadi dampaknya buat UMKM bisa aja enggak sebagus yang kita bayangkan. Interupsi. Dari sudut ekonomi makro, efek pengganda atau multiplier effect MBG cukup besar. Berdasarkan laporan indeks, setiap Rp1.000 yang disalurkan ke MBG dapat menghasilkan dampak ekonomi sekitar 63.500. Ini berarti bahwa biaya program ini bisa sangat produktif jika dikelola dengan baik, bukan hanya beban konsumsi semata. Dikutip dari Kompas Finansial. Saya Rana Zombie. Para pengamat juga menilai bahwa MBG itu berkontribusi dalam sirkulasi ekonomi sosial dengan menyerap produk lokal dan tenaga kerja lokal. Program ini itu memicu perputaran ekonomi di akar rumput. Terus luhut bahkan bisa menyebutnya sebagai siklus ekonomi, di mana dapur MBG itu membeli bahan dari petani lokal, membuat pekerjaan masyarakat lokal, dan mendistribusikan makanan melalui jaringan SPPG untuk memperkuat keterhubungan antara sektor sosial dan ekonomi atau bisnis ekonomi. Lalu bagaimana dengan penjual atau saya Miamelia? Lalu bagaimana dengan penjual atau pedagang di kantin sekolah yang berjualan dan tetapi dalam faktanya di kolom
Praga, omset harian yang sebelumnya sekitar 500 turun menjadi 350 setelah adanya MBG ini. Karena siswa-siswa di sekolah jarang lagi membeli nasi di kantin, tetapi juga dia tergantikan oleh MBG. Interupsi. Program ini juga tidak selalu benar-benar membantu usaha kecil. Walaupun diklaim mendorong UMKM, kenyataannya banyak penjual makanan yang sebelumnya berjualan di sekolah justru kehilangan pendapat karena murid tidak lagi membeli makanan mereka. Selain itu, syarat untuk menjadi pemasok MBG cukup ketat sehingga UMKM yang kecil dan tidak memiliki fasilitas sekolah sulit ikut berpartisipasi. Akibatnya, hanya sebagian pelaku usaha yang mendapat manfaat, sementara yang lain tersingkir. Cukup. Interupsi. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Peningkatan daya beli bagi pemilik UMKM dan petani serta menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, MBG dapat mengubah pengeluaran sosial menjadi investasi ekonomi yang produktif secara langsung, memperkuat produksi domestik regional bruto atau PDRB daerah dan pembangunan kemandirian pangan yang teguh. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Cukup. Silakan berkontrak. Interupsi. Saya Siti Amelia. UMKM dan produsen offline lokal belum terpinggirkan dalam proyek makanan bergizi gratis. Dampak ekonomi MBG ini bersifat semu. Cukup. Bro, cukup jawab. Silakan berkontrak. Dari sumber yang saya kutip dari Universitas Gadjah Mada yaitu sektor penting akan terdampak akibat pemangkasan anggaran seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Terus juga ada pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai 27,3 triliun. Interupsi. Saya Chandra Aisyah. Meskipun dikatakan bahwa MBG bisa meningkatkan daya beli karena membeli bahan makanan dari petani atau UMKM lokal, kenyataannya manfaat ekonomi ini terbatas dan tidak merata. Menurut data Badan Gizi Nasional menunjukkan ribuan anak mengalami keracunan akibat MBG dan distribusi makanan sering tidak tepat sasaran sehingga banyak anak yang membutuhkan gizi tidak menerima makanan. Dengan anggaran triliun rupiah setiap turun untuk program ini, manfaat peningkatan daya beli bagi sebagian kecil yang tidak sebanding dengan resiko kesehatan anak dan ketidakefektifan program secara keseluruhan. Cukup. Interupsi. Silakan Bro. Saya Halida Ramadhani. Anggapan bahwa UMKM kecil terpinggirkan adalah keliru dan gagal memahami mekanisme MBG. Justru program MBG menempatkan UMKM dan komunitas sebagai pemain utama melalui model dapur komunitas. Model ini memastikan UMKM kecil tidak perlu berkompetisi sendirian melawan korporasi besar. Mereka berkolaborasi menjadi pemasok, pengolah, dan pelaksana secara kolektif di tingkat desa. Dengan adanya dapur komunitas, UMKM kecil tidak terpinggirkan. Mereka diinklusikan dan diberdayakan melalui gotong royong ekonomi yang terstruktur. Mengutip dari Brandang, laporkan bahwasannya program ini juga menciptakan sekitar 1,5 juta pekerjaan baru pada awal 2026 melalui keterlibatan petani, UMKM, dan tenaga kerja lokal. Interupsi. Silakan berkontrak. Interupsi. Nama Fianita Putri. Bahwasannya 85% anggaran pangan otomatis menguntungkan UMKM lokal tidak sepenuhnya tepat. Menurut laporan Kemenko UKM dan kajian rantai pasok pemesanan, program berskala nasional lebih banyak dimenangkan oleh pemasok besar yang memiliki kapasitas administrasi kuat. Petani kecil masih kesulitan memenuhi syarat kualitas yang dibutuhkan program seukuran MBG ini. Jadi meskipun secara teori mendukung UMKM, dalam praktiknya program MBG justru lebih menguntungkan pemasok besar daripada produsen kecil lokal. Interupsi. Saya Ninda Aprila. MBG belum cukup merata di seluruh sekolah. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan dampak ekonomi bagi pedagang kecil. Adanya potensi ketimpangan distribusi dan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil menjadi kritis bagi program MBG. Dampak tak langsung dari program ini terhadap pedagang kecil khususnya kantin sekolah dan pedagang kaki lima menjadi kekhawatiran yang belum cukup ditinjau oleh pemangku kebijakan. Dampak ini dirasakan oleh banyak pedagang kecil
Di hulu ke hilir ini apa? Hulunya itu dari petani, nelayan, dan UMKM di Indonesia. Di tengahnya atau yang mendapatkannya itu siapa? Adalah ratusan ribu atau bahkan bisa dibilang itu sangat-sangat berdampak bagi pekerja yang menganggur. Berdampak bagi penganggur. Artinya di ratusan ribu pekerja yang terserap dalam pengelolaan dan distribusi MBG ini itu menjadi tengah. Dan yang terakhir itu hilirnya. Tujuan utama dari MBG ini yaitu anak-anak mendapatkan gizi yang lebih baik, keluarga terbantu dengan tadi adanya lowongan pekerjaan, dan kualitas pendidikan meningkat. Cukup. Di sini mengutip dari Portal Informasi Indonesia, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Riza Ada Demanik mengatakan, bahan-bahan baku MBG ini sebagian besar berasal dari petani, nelayan, peternak, dan perkebun di pedesaan. Nah, selain itu MBG juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pedagang-pedagang di pasar yang berpotensi menjadi pemasok bahan baku. Jumlah pedagang-pedagang ini diperkirakan sekitar 12 juta. Izin menambahkan, nama saya Siti Fauzia, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BPN, Nanik Sudartiati yang memberikan perintah kepada satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG bersama mitra dan yayasan untuk melibatkan kelompok peternak ayam kampung dan petani kecil UMKM dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan untuk makan bergizi gratis. Kontrak. Silakan tim Pro yang menambahin. Interupsi, izin menambahkan, perkenalkan nama saya Eka Sri Nabela Putri. Nah, di sini tuh program makanan bergizi ini tuh menjadi bukti dan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan dari fondasi yang paling dasar yaitu kesehatan. Nah, jadi si MBG ini tuh, si makanan gratis ini tuh mengandung gizi yang buat siswa gitu. Untuk kontrak ada menambahin. Silakan sang argumennya. Kontrak. Oke. Kita sudah selesai dengan debat terbuka. Kita sudah mendengarkan berbagai argumen. Sekarang masing-masing tim akan memberikan pernyataan tertutup. Silakan tim Pro, silakan memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih moderator. Seperti yang sudah dijelaskan, program makanan gratis atau MBG ini disalurkan untuk keluarga miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Di situ sudah jelas mereka yang kurang mampu mendapatkan makanan gratis dan tidak anak-anak itu tidak jajan seperti yang sudah dikatakan oleh Eka. Itu membuat meningkatnya keamanan pangan pada keluarga miskin tersebut. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya, tim Kontra memberikan closing statement-nya. Baik, setelah apa yang sudah dijelaskan bahwa MBG walaupun banyak manfaatnya tapi tetap masih terdapat kasus keracunan yang masih banyak sampai sekarang pun masih ada tercatat. Nah, jadi MBG ini masih belum bisa disebut efektif untuk keamanan pangan keluarga miskin karena di antara orang-orang yang keracunan tersebut ada keluarga miskin yang pastinya juga jika mereka keracunan tidak lalu dilarikan ke rumah sakit itu memerlukan biaya. Baik, terima kasih pada tim Kontra. Baik, saya sebagai moderator saya akan menyampaikan sebuah debat hari ini, yaitu dari tim Pro. Tim Pro efektif program ini untuk meningkatkan keamanan program pangan terhadap warga miskin, karena program ini tidak hanya untuk memberi makanan bergizi, akan tetapi membantu untuk memberi peluang kerja bagi warga sekitar, seperti membuka pekerjaan untuk petani sebagai pemasok pangan dan peluang untuk membuka. Oke, sedangkan tim kontra
kontra sama menentang adanya program tersebut karena resiko kualitas makanan tidak seragam di setiap daerah. Lalu di setiap sekolah baik keracunan akan adanya program MBG tersebut. Lalu yang ketiga adanya kekurangan tenaga kerja. Lalu yang keempat khawatir program ini tidak berjalan konsisten jika pengawasan kurang. Oke, baik. Dengan demikian debat hari ini memperhatikan bahwa MBG memiliki manfaat besar, tetapi pelaksanaannya perlu kesiapan logistik, anggaran, pengawasan yang kuat. Oke. Demikian rangkaian debat hari ini. Terima kasih kepada dua tim dan seluruh peserta. Semoga debat ini bisa menambah pemahaman kita dengan isu gizi nasional. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, tuh. Bener. Iya.